Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Irwadi dari 11 MIPA 2. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Latar belakang. Pada awalnya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Namun, semakin lama bangsa-bangsa Eropa tersebut menunjukkan sikap yang kasar. Selain itu, mereka mulai menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Lambat laun, rakyat Indonesia mulai menunjukkan sikap permusuhan kepada kekuasaan bangsa-bangsa Eropa. Perlawanan demi perlawanan dilakukan oleh rakyat Indonesia. Faktor-faktor yang mendorong rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Yang pertama, sikap bangsa Barat yang ingin menguasai kekayaan alam dan menjajah rakyat Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk hidup aman dan tentram. Yang ketiga, keinginan untuk berdaulat di wilayah sendiri. Yang keempat, sistem kolonialisme dan imperialisme sangat membelenggu kehidupan rakyat Indonesia. Perang Padri. Perang Padri diawali dengan konflik antara kaum Padri dengan kaum adat terkait permunian agama Islam di Sumatera Barat. Kaum adat masih sering melakukan kebiasaan yang bertentangan dengan agama Islam, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Kaum Padri yang terdiri dari para ulama menasehati kaum adat untuk menghentikan kebiasaan tersebut. Kaum adat menolaknya, sehingga terjadi perang yang berlangsung selama 1803 sampai 1821. Perang diakhiri dengan kekalahan kaum adat. Kondisi tersebut lalu dimanfaatkan Belanda untuk bekerja sama dengan kaum adat guna melawan kaum Padri. Belanda memang bertujuan untuk menguasai wilayah Sumatera Barat. Salah satu tokoh pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Iman Bonjol. Fase perang ini berlangsung pada tahun 1821 sampai 1838. Tuanku Imam Bonjol lalu mengajak kaum adat agar menyadari tipuan Belanda dan akhirnya bersatu melawan Belanda. Perang diakhiri dengan kekalahan di pihak Padri dan adat karena militer Belanda yang cukup kuat. Perang Aceh. Perang Aceh dilatar belakangi Traktat Sumatera tahun 1871 yang menyebutkan bahwa Belanda bebas meluaskan wilayah di Sumatera termasuk Aceh. Hal ini ditentang Teuku Cik Ditiro Cutmutia, Teuku Mar Tutnadin, dan Panglima Polim. Belanda mendapatkan perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Rakyat Aceh berperang dengan jihad, sehingga semangatnya untuk melawan Belanda sangat kuat. Untuk menghadapinya, Belanda mengutus Snok Horgrojje untuk meneliti budaya dan karakter rakyat Aceh. Ia menyarankan agar pemerintah Belanda menggempur pertahanan Aceh bertubi-tubi agar mental rakyat semakin terkikis dan memecah belah rakyat Aceh menjadi beberapa kelompok. Perang Patimura. Pada 1817, Belanda juga berusaha menguasai Maluku dengan monopoli perdagangan. Rakyat Maluku yang dipimpin Thomas Matulesi atau Pantimura menolaknya dan melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pertempuran sengit terjadi di benteng Dorstende, Saparua. Belanda mengerahkan pasukan secara besar-besaran. Rakyat Maluku terdesak. Perlawanan rakyat Maluku melemah akibat tertangkapnya Patimura dan Marta Christina Tiahahu. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang dialami Belanda. Perlawanan ini dipimpin Pangeran Diponegoro yang didukung pihak istana, kaum ulama, dan rakyat Yogyakarta. Perang ini dilatar belakangi karena Belanda memasang patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro. Perang ini terjadi tahun 1825 sampai 1830. Pada tahun 1827, Belanda memakai siasat perang bernama Benteng Stelsel, yaitu setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng untuk mengawasi daerah sekitarnya. Antara satu benteng dan benteng lainnya dihubungkan pasukan gerak cepat, sehingga ruang gerak pasukan Diponegoro dipersempit. Belanda akhirnya menggunakan tipu muslihat dengan cara mengajak berunding Pangeran Diponegoro, padahal sebenarnya itu berupa penangkapan. Setelah penangkapan, gerak pasukan Diponegoro mulai melemah. Belanda dapat memenangkan perang tersebut, namun dengan kerugian yang besar, karena perang tersebut menguras biaya dan tenaga yang banyak. Perang Jagaraga Bali. Perang ini terjadi akibat protes Belanda terhadap hak tawan karang, yaitu aturan yang memberi hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas kapal asing beserta muatannya yang terdampar di Bali. Protes ini
tidak membuat Bali menghapuskan hak tawan karang, sehingga perang puputan atau habis-habisan antara kerajaan-kerajaan Bali yang dipimpin I Gusti Kentut Jelantik dengan Belanda terjadi. Belanda berhasil menguasai Bali karena kekuatan militer yang lebih unggul. Perang Banjar. Perang ini dilatar belakangi oleh Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam Banjar, serta keikutcampuran Belanda dalam urusan kesultanan. Akibatnya, rakyat yang dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari melakukan perlawanan terhadap Belanda sekitar tahun 1859. Serangkaian pertempuran terus terjadi hingga Belanda menambahkan kekuatan militernya. Pasukan Pangeran Hidayatullah kalah karena pasukan Belanda lebih unggul dari segi jumlah pasukan, keterampilan perang pasukannya, dan peralatan perangnya. Perlawanan rakyat Banjar mulai melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang ke Pulau Jawa. Sementara itu, Pangeran Antasari masih melakukan perlawanan secara gerilya hingga ia wafat. Perlawanan rakyat Batak. Perlawanan rakyat Batak dipimpin Sisingamangaraja 12. Latar belakang perlawanan ini adalah bangsa Belanda berusaha menguasai seluruh tanah Batak dan disertai dengan penyebaran agama Kristen. Sisingamangaraja 12 masih melawan Belanda sampai akhir abad ke-19. Namun gerak pasukan Sisingamangaraja 12 semakin menyempit. Pada akhirnya Sisingamangaraja 12 wafat ditembak Serdadu Marsose dan Belanda menguasai tanah Batak.